Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk teman-teman ke tafsir surat Al-Anfal ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id zayyana lahumus syaitan, dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik a'malahum, perbuatan mereka. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas, dan setan itu berkata, tidak akan ada yang menang atau mengalahkan kalian pada hari ini uh, dari manusia dimanapun. Wa inni jarul lakum, dan sungguh saya adalah jarul lakum, pelindung bagi kalian. Nah, ini cerita adalah tentang perang Badar ketika dua pasukan bertemu. Ketika pasukan kafir Quraisy yang dominan dari segi jumlah dan persenjataan menghadapi pasukan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit. Nah, terjadi hal yang luar biasa di mana setan merubah bentuk tubuh mereka dan menampakkan dirinya sebagai Suraqah bin Malik, seorang tokoh Bani Mudlij yang merupakan salah satu pembesar di daerah itu. Nah, jadi seolah-olah tokoh ini menguatkan rasa angkuh yang ada dalam diri pasukan kafir Quraisy dengan mengatakan bahwa kita ini kuat banget, nggak ada yang bisa mengalahkan kita di hari ini. Nah, setan itu memberikan janji-janji yang seolah-olah kayak benar gitu, dan membangkitkan angan-angan kosong yang ada di dalam diri orang-orang kafir. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi. Dan maka tatkala pasukan bertemu, pasukan muslim bisa melihat pasukan kafir bisa melihat pasukan muslim, maka syaitan ini yang menyaru dalam bentuk Suraqah, ia berbalik arah. Wa qala inni bari'um minkum, dan ia berkata, sungguh saya berlepas diri kepada kalian. Jadi baru saja dia membangkitkan semangat pasukan kafir dengan mengatakan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Begitu pasukan ketemu dalam jarak pandang, dia sudah berbalik. Inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Sungguh saya bisa melihat apa yang enggak kalian bisa lihat, dan saya takut kepada Allah. Nah, apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah suatu kondisi yang jarang terjadi ketika malaikat-malaikat pilihan Allah turun ke bumi dipimpin oleh panglimanya, yaitu malaikat Jibril. Kita mesti ingat bahwa Jibril seorang diri dengan ujung sayapnya aja sudah bisa membalik kota Sodom upside down. Nah, ini apalagi Jibril tidak sendiri, dibantu oleh malaikat-malaikat pilihan lainnya yang juga berjumlah 1000 orang, 1000 malaikat. Nah, inilah yang disampaikan Allah dalam firman-Nya di ayat-ayat sebelumnya, bahwa
Orang-orang muslim diminta untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya untuk mendapatkan kekuatan, dan kekuatan dari Allah adalah kekuatan yang absolut. Allah pencipta langit dan bumi, Allah penguasa atas semua makhluknya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Nah, orang-orang kafir, mereka hanya bergantung kepada jumlah mereka, persenjataan mereka. Mereka tidak punya Allah. Mereka sombong di hadapan Allah. Dan ketika mereka mendapat dukungan atau support dari syaitan, ini yang perlu digarisbawahi bahwa setan memberikan tipu daya yang seolah-olah membangkitkan angan-angan palsu di mana mereka seolah-olah memiliki hampir pasti menang. Padahal begitu maju dia lari, dan ini akan terjadi dengan kehidupan manusia ketika nanti orang-orang yang disesatkan oleh setan di hari akhirat menghadapi kondisi yang sama. Setan berbalik arah. Tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras siksaannya. Jadi turunnya malaikat membantu pasukan muslimin bukan hal yang biasa. Allah bisa memberikan bantuan dengan cara apapun, tapi yang sampai malaikat turun, setan bisa melihat bahwa kemungkinan menang dari pasukan besar kafir ini adalah nol. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. Ketika berkata orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, agama telah menipu mereka, maksudnya orang-orang muslimin. Maksudnya gimana? Jadi kaum muslimin, pasukan muslimin yang jumlahnya kecil dalam bayangan orang munafik, kalian ini sok-sokan udah kecil, senjatanya sederhana, mau melawan pasukan besar. Sungguh kalian itu sudah tertipu oleh agama. Tidak ada alasan pasukan kecil ini bisa menang. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa innallaha 'azizun hakim. Barang siapa yang bertawakal, barang siapa yang menyerahkan semuanya kepada Allah, maka sungguh Allah aziz, maha perkasa. Allah tidak terkalahkan oleh apapun. Semua yang ada adalah ciptaan Allah. Hakim. Dan Allah juga maha bijaksana. Dengan keperkasaan Allah, dengan keabsolutan kekuatan Allah, Allah tidak pernah bertindak semena-mena terhadap makhluknya. Kekalahan kaum kafir Quraisy di perang Badar disebabkan oleh kesombongan mereka, dan Allah ingin menegakkan Al-Furqan, hari di mana terjadi Allah bedakan antara yang baik, yang benar, dan yang salah. Itu dulu teman-teman, ayat 48 sampai 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.